Panglima Jenderal Andika kirim 450 prajurit TNI AD ke perbatasan Malaysia. Terus dievaluasi apa yang sudah kita lakukan saat ini, semuanya dinilai dengan baik. Jangan membuat kita lupa pertahankan kemampuan konvensional. Selamat bertugas prajurit. Sekali lagi, saya bangga dengan kalian semua. Tentara Nasional Indonesia hingga saat ini masih terus komitmen dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya untuk menjaga kedaulatan NKRI itu adalah mengirim prajurit TNI Angkatan Darat penjaga perbatasan ke sejumlah titik perbatasan negara Republik Indonesia yang dianggap rawan dari pelanggaran hukum lintas negara. Seperti halnya yang dilakukan oleh Panglima Kodam 3 Garing Siliwangi Maijen TNI Kunto Arif Wibowo. Jenderal Bintang 2 TNI Angkatan Darat itu baru saja mengirim 450 prajurit tempur TNI Angkatan Darat untuk menjaga perbatasan RI Malaysia. Sebanyak 450 prajurit TNI personel Yonif 643 Garing Wanara Sakti akan menjalani tugas penjaga perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Mereka menggantikan personel Yonif 642 Garing Kapuas yang telah selesai bertugas, dipimpin oleh Letkol Inf Hendro Wijaksana. Yonif 643 Garing Wanara Sakti akan menjalani tugas sebagai satuan tugas Satgas Pengamanan Perbatasan PAMTAS. Selama 9 bulan, Satgas PAMTAS Yonif Mekanis 643 Garing EWNS yang dikomandoi Letkol Inf Hendro Wijaksana akan melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI Malaysia di sektor barat perbatasan Kalbar selama 9 bulan ke depan, menggantikan Satgas PAMTAS Yonif 642 Garing Kopassus. Kata Pangdam 12 Tanjung Pura, Maijen Muhammad Nur Rahmat di Pontianak, dia mengatakan tugas operasi ini merupakan tuntutan untuk prajurit TNI demi tetap tegaknya kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dia berpesan kepada seluruh prajurit yang tergabung dalam Satgas PAMAS ini membulatkan tekad dan komitmen terkait dengan tugas-tugas yang akan dihadapi, sehingga secara fisik maupun mental akan berkonsentrasi sepenuhnya dalam melaksanakan tugas operasi. Laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, juga jaga keamanan baik personil maupun material yang kalian bawa, ujarnya. Selain itu, prajurit TNI ini juga bertugas melakukan pencegahan kegiatan-kegiatan ilegal di perbatasan kedua negara, seperti perambahan hutan, perdagangan manusia, penyelundupan barang termasuk penyelundupan narkoba, dan minuman keras. Dia mengharapkan prajurit Yonif 144 Jaya Yuda bisa menjalankan tugas sesuai arahan dan bisa menjaga nama baik kesatuan. Untuk menjalankan tugasnya, ini Satgas PAMTAS RI Malaysia dari Yonif 144 Garing Jaya Yuda, kata dia, sudah dibekali dengan berbagai kemampuan. Selain pengamanan perbatasan seperti pengetahuan bidang pertanian, kemudian kemampuan untuk mengajar sehingga bisa membantu mencerdaskan anak-anak bangsa di perbatasan. Sementara itu, Wakil Bupati Rejang Lebong Hendra Wahyu Diansyah dalam kesempatan itu menyatakan pemberangkatan Satgas PAMTAS RI Malaysia Yonif 144 Garing Jaya Yuda tersebut merupakan kebanggaan bagi masyarakat Rejang, Lebong, dan Provinsi Bengkulu, sehingga diharapkan bisa menjaga nama baik daerah dan Yonif 144 Jaya Yuda. Kedatangan Satgas PAMTAS RI Malaysia Kalimantan Barat dari Batalion Infanteri 144 Garing Jaya Yuda Kodam 2 Garing Sriwijaya ini disambut dalam upacara dipimpin Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi. Alhamdulillah semua prajurit dari Satgas PAMTAS RI Malaysia Yonif 144 Garing Jaya Yuda dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kepada kalian yang telah bertugas melaksanakan pengamanan perbatasan selama 12 bulan, ujar Pangdam Agus Suhardi. Pangdam mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan prestasi para prajuritnya yang telah mengamankan wilayah perbatasan. Pangdam Agus Suhardi mengatakan tugas pengamanan wilayah perbatasan merupakan tugas yang berat, karena wilayah perbatasan merupakan beranda depan NKRI yang bernilai strategis bagi kedaulatan negara. Terlebih wilayah perbatasan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, terutama berbagai kegiatan ilegal, berupa pergeseran patok kapal batas, pembalaikan hutan, penambangan liar, mobilitas TKI ilegal, perdagangan ilegal, serta penyelundupan narkoba dan minuman keras, terutama patok negara yang merupakan simbol kedaulatan negara kita, ungkap Pangdam. Menurut Pangdam, keberhasilan yang telah dicapai di daerah penugasan TENS. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diangkat menjadi warga kehormatan pasukan petarung baret ungu Korps Marinir TNI Angkatan Laut.
Pengangkatan sebagai warga kehormatan Korps Marinir itu dilakukan dalam upacara pembaretan yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono di Pantai Todak, Dabo, Singkep, Kepulauan Riau, Kamis 4 Agustus seperti dikutip dalam siaran persnya. Upacara pembaretan tersebut sekaligus dirangkai dengan penganugerahan Brevet Kehormatan Anti Teror Aspek Laut dan Brevet Lintai para Amfibi Korps Marinir kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang disematkan oleh Komandan Korps Marinir dan Komermar Majen TNI Widodo Dwi Purwanto. Pengangkatan sebagai warga kehormatan Korps Marinir serta penganugerahan brevet kehormatan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor KIP Garing 450-2 tanggal 11 Februari 2022. Warga kehormatan Korps Marinir merupakan penghargaan yang diberikan kepada pimpinan TNI atas perhatian dan kontribusinya kepada Korps Marinir, dan Komermar Majen Widodo Dwi Purwanto meyakini dengan mengangkat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai warga kehormatan maka akan menjadi modal semangat prajurit di satuan itu. Prosesi pembaretan dilaksanakan setelah Jenderal Andika Perkasa bergabung dengan pasukan marinir mengikuti langsung perebutan sasaran musuh dengan teknik pertempuran jarak dekat. Sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa dari Menara Tinjau yang berada di Pantai Todak menyaksikan rangkaian latihan penyelesaian sasaran strategis oleh pasukan khusus TNI AL dengan teknik dan taktik Rubber Ducks Operations. Menyaksikan bantuan tembakan kapal, bantuan tembakan udara, menyaksikan gelombang pendaratan, pasukan marinir, penguasaan perimeter, pantai, dan penyelesaian sasaran 1. Rangkaian latihan tersebut merupakan bagian dari latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2022. Sebanyak 13 negara berpartisipasi dalam latihan bersama itu, termasuk Indonesia. Negara yang terlibat yakni Amerika Serikat, Australia, Jepang, Malaysia, Singapura, Papua, Nugini, Korea Selatan, India, Timor Leste, Kanada, Prancis, dan Inggris. Yonif 643 Garing Wanara Sakti akan menjalani tugas sebagai satuan tugas Satgas Pengamanan Perbatasan PAMTAS. Selama 9 bulan, Satgas PAMTAS Yonif Mekanis 643 Garing WNS yang dikomandoi Letkol Inf Hendro Wijaksono akan melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI Malaysia di sektor barat perbatasan Kalbar selama 9 bulan ke depan, menggantikan Satgas PAMTAS Yonif 642 Garing Kopassus. Kata Pangdam 12 Tanjung Pura, Majen Muhammad Nur Rahmat di Pontianak. Dia mengatakan tugas operasi ini merupakan tuntutan untuk prajurit TNI demi tetap tegaknya kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia berpesan kepada seluruh prajurit yang tergabung dalam Satgas PAMAS ini membulatkan tekad dan komitmen terkait dengan tugas-tugas yang akan dihadapi, sehingga secara fisik maupun mental akan berkonsentrasi sepenuhnya dalam melaksanakan tugas operasi. Laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Juga jaga keamanan baik personel maupun material yang kalian bawa, ujarnya. Selain itu, prajurit ini juga bertugas melakukan pencegahan kegiatan-kegiatan ilegal di perbatasan kedua negara, seperti perambahan hutan, perdagangan manusia, penyelundupan barang termasuk penyelundupan narkoba, dan minuman keras. Dia mengharapkan prajurit Yonif 144 Jaya Yuda bisa menjalankan tugas sesuai arahan dan bisa menjaga nama baik kesatuan. Untuk menjalankan tugasnya, ini Satgas PAMTAS RI Malaysia dari Yonif 144 Garing Jaya Yuda, kata dia, sudah dibekali dengan berbagai kemampuan. Selain pengamanan perbatasan seperti pengetahuan bidang pertanian, kemudian kemampuan untuk mengajar sehingga bisa membantu mencerdaskan anak-anak bangsa di perbatasan. Sementara itu, Wakil Bupati Rejang Lebong Hendra Wahyu Diansyah dalam kesempatan itu menyatakan pemberangkatan Satgas PAMTAS RI Malaysia Yonif 144 Garing Jaya Yuda tersebut merupakan kebanggaan bagi masyarakat Rejang, Lebong, dan Provinsi Bengkulu, sehingga diharapkan bisa menjaga nama baik daerah dan Yonif 144 Jaya Yuda. Kedatangan Satgas PAMTAS RI Malaysia Kalimantan Barat dari Batalion Infanteri 144 Garing Jaya Yuda Kodam 2 Garing Sriwijaya ini disambut dalam upacara dipimpin Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Agus Suhardi. Alhamdulillah, semua prajurit dari Satgas PAMTAS RI Malaysia Yonif 144 Garing Jaya Yuda dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kepada kalian yang telah bertugas melaksanakan pengamanan perbatasan selama 12 bulan, ujar Pangdam Agus Suhardi. Pangdam mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan prestasi para prajuritnya yang telah mengamankan wilayah perbatasan. Pangdam Agus Suhardi mengatakan tugas pengamanan wilayah perbatasan merupakan tugas yang berat, karena wilayah perbatasan merupakan beranda depan NKRI yang bernilai strategis bagi kedaulatan negara. Terlebih wilayah perbatasan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi